Halo, kali ini saya mau membagi sharing kembali dari buku perjanjiannya, buku dari gereja kami, Overcomer Church. Saya akan membagi tentang analogi sikap hati pertama, yaitu tentang orang yang tidak bisa dipercaya hatinya Tuhan. Siapakah orang-orang itu? Di analogi ini pesan Tuhan menggambarkan ada dua orang yang hatinya tidak bisa dipercaya sama hatinya Tuhan. Dari analogi ini saya ambil di buku perjanjiannya nomor halaman 24 ya. Saya akan bacakan dulu analoginya. Analogi sikap hati pertama, orang yang tidak bisa dipercaya hatinya. Saya melihat Tuhan Yesus berdiri di depan orang-orang yang sedang berbaris, dan Tuhan Yesus memberikan sebuah analogi. Saya melihat ada dua orang maju dari barisan itu, lalu Tuhan Yesus mengeluarkan hatinya dan memberikannya kepada orang pertama. Jadi di gambaran itu ada banyak antrian, dan Tuhan ingin membagi hatinya. Dan datanglah orang yang pertama, Tuhan kasih hatinya Tuhan. Dalam penglihatan itu, orang yang pertama tangannya gemetar, sehingga Tuhan Yesus mengambil lagi hatinya dari orang yang pertama. Roh Kudus hadir dan berkata, orang ini tidak mengasihiku kembali dengan segenap hatinya. Nah, kalau kita renungin dari kisah ini, itu sama kayak saya keinget cerita tentang Alkitab, di mana kisah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ya. Jadi waktu kisah ini Tuhan Yesus ketemu di jalan, ada 10 orang kusta. Mereka memanggil Tuhan Yesus. Mereka minta tolong, dan sampai akhirnya Tuhan berkata, Tuhan menyuruh mereka kembali ke para imam-imam. Nah, di tengah jalan mereka menjadi tahir dan sembuh. Sampai akhirnya dari ke-10 ini, yang luar biasanya, hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan dan menyatakan terima kasih kalau dia sudah mengalami kesembuhan lewat kuasa Tuhan. Nah, gambaran orang kusta ini tuh gambaran seperti analogi yang pertama ya. Tuhan udah kasih kesembuhan, Tuhan udah kasih, ya bukan hanya kesembuhan aja, setiap kita yang sudah mengalami kasihnya Tuhan, bukan hanya hidup kita yang diubahkan, tapi banyak hal yang mungkin berkat, mungkin kenaikan jabatan atau apapun. Tapi dari semua yang sudah Tuhan lakukan, ada satu hal yang dilupakan, yaitu orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan ini tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Makanya ketika semuanya udah dia dapat, udah dia terima, dia tidak mengenal kembali dengan segenap hatinya. Makanya kayak kisah orang kusta inilah, dari 9 yang disembuhkan, 1 yang datang. Dan analogi orang yang kedua, berikutnya Tuhan Yesus mengeluarkan hatinya lagi dan memberikannya kepada orang yang kedua. Tetapi orang yang kedua tersebut malah membuat jarak dengan Tuhan. Roh Kudus berkata, orang ini tidak memiliki kerinduan. Dua sikap ini yang bisa membuat kalian tidak dapat dipercaya hatiku. Wow. Di dua analogi ini ada yang pertama tentang orang yang sudah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan udah buka hatinya, udah kasih hatinya, tapi tidak mengasihi kembali. Dan yang kedua, Tuhan udah mengasihi dia, malah membuat jarak. Artinya dia merasa
Tuhan itu bukan menjadi prioritas yang utama. Akhirnya dia coba untuk ya sekedar mengasihi Tuhan aja, tapi tidak ada kerinduan seperti yang analogi ini bilang. Nah, kalau dari kisah ini sih seperti apa ya contoh hati yang memiliki kerinduan? Saya coba mengingatkan cerita tentang kisah Sakeus, di mana dia mendengar Tuhan masuk ke kota Yeriko, dan dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk bisa ketemu Tuhan Yesus dan lihat Tuhan Yesus, tapi di tengah-tengah dia ingin punya kerinduan nih ketemu Tuhan, dia harus menghadapi yang namanya kerumunan orang banyak. Dan di kisah Alkitab ini kan Sakeus bukan orang yang normal ya, dia pendek. Jadi setiap kali dia berusaha untuk melihat Yesus, dia tidak kelihatan karena begitu banyaknya orang. Tapi karena ada satu kerinduannya Sakeus untuk bisa ketemu Tuhan, melihat Tuhan, dia berusaha untuk melewati, berlari dari orang banyak, sampai di situ ada pohon ara. Di momen dimana dia mau sudah dekat sama Tuhan Yesus, dia memanjat pohon ara itu karena dia pendek, tidak bisa melihat Tuhan. Dia panjat pohon ara, dia naik sampai akhirnya karena kenekatan kerinduannya itulah Tuhan akhirnya melihat kegiahannya dia, dan Tuhan memanggil dia. Yang luar biasanya tuh Tuhan mengenal, langsung dipanggil, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Wow, ya ini gambaran bagaimana kalau setiap kita, sikap hati kita tuh ingin dipercaya hatinya Tuhan. Salah satunya adalah mempunyai kerinduan. Kita belajar dari kisah Sakeus, bagaimana dia punya kegigihan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita pun sama, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dari analogi ini, orang-orang yang tidak bisa dipercaya hatinya itu orang-orang yang sudah tidak lagi mempunyai kerinduan untuk mengejar hatinya Tuhan, dan orang yang sudah mengalami kasih Tuhan tapi dia tidak mau kembali lagi sama Tuhan. Demikian sharing yang saya bagikan ini. Terima kasih.